seperti dorongan halus dari dalam diri, memaksa kepalanya menoleh ke arah tertentu. Matanya terarah ke sebuah jendela di rumah seberang dan matanya bulat hitam penuh. Kain kafan yang membungkus tubuhnya tampak kotor, penuh dengan tanah. Namanya Erik, seorang karyawan muda di salah satu bank milik negara di kota Malang. Pengalaman ini terjadi beberapa tahun lalu saat Erik masih tinggal bersama kakaknya. Akhir bulan selalu jadi masa tersibuk di kantornya. Seperti malam itu, Erik pulang larut setelah menyelesaikan laporan-laporan akhir. Perjalanan pulang terasa biasa. Udara malam kota Malang cukup dingin, tapi menenangkan. Sesampainya di depan pagar rumah, Erik mematikan motor, melepas helm, dan bersiap masuk ke dalam rumah. Sebuah rutinitas yang dilakukan hampir setiap hari. Tapi malam itu terasa berbeda. Tanpa sebab yang jelas, ia merasa ada yang menarik perhatiannya. Seperti dorongan halus dari dalam diri, memaksa kepalanya menoleh ke arah tertentu. Matanya terarah ke sebuah jendela di rumah seberang. Sebuah rumah kosong yang pemiliknya sedang dinas di luar kota selama beberapa bulan terakhir. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok itu berdiri diam. Sosok pocong dengan wajah hangus seperti terbakar, kulitnya hitam legam, dan matanya bulat hitam penuh. Kain kafan yang membungkus tubuhnya tampak kotor, penuh dengan tanah. Mulutnya terlihat seperti dijahit dengan benang kasar. Sosok itu berdiri di samping jendela, menatap lurus ke arah Erik. Mereka saling tatap, tidak bergerak, hening. Erik membeku di tempat, sekujur tubuhnya menggigil antara tidak percaya dan tidak mampu berpaling. Detik demi detik berlalu, entah berapa lama sebenarnya. Tapi Erik merasa seperti selamanya. Akhirnya setelah berhasil menguasai tubuhnya, Erik perlahan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia ceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada kakaknya. Kebetulan, kakak ipar Erik dikenal memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal tidak kasat mata. Mereka bertiga pun keluar rumah, berdiri di halaman menghadap ke arah jendela seberang. Kakaknya tidak melihat apapun, tapi kakak iparnya mengangguk. Ia membenarkan bahwa memang ada sesuatu yang berdiri di sana. Erik menunjuk ke arah jendela itu. Saat ujung jarinya mengarah ke titik tempat pocong itu berdiri, Erik seperti tersengat listrik. Sekilas, tubuh pocong itu terlihat bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti terganggu oleh sebuah benturan energi yang tak terlihat. Perasaan dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, merinding, bahkan bulu di belakang lehernya seperti tertarik ke atas. Tak lama, mereka masuk ke dalam rumah. Setelah membersihkan diri, Erik kembali ke kamarnya. Tapi rasa penasaran belum hilang. Dari balik tirai, ia mengintip jendela rumah seberang. Dan ternyata, pocong itu masih di sana. Pocong itu berdiri diam, tapi kini lebih jelas mengarah kepadanya, seolah masih memperhatikan dan mengawasi. Malam berjalan lambat. Erik tetap terjaga dalam gelisah. Baru menjelang subuh, saat fajar mulai menyentuh langit, Erik bangun dari tidurnya. Ia menengok ke jendela seberang sekali lagi. Kosong. Sosok itu sudah tidak ada di sana. Tapi ingatannya tentang tatapan itu, wajah hangus dan mata hitamnya, akan terus tinggal dalam ingatannya. Tidak semua gangguan datang dengan suara atau sentuhan. Kadang hanya butuh satu tatapan untuk mengganggu seseorang seumur hidupnya.